Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita akan membahas yaitu tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin muslim. Karena kepemimpinan dalam agama itu urgen sekali, penting sekali. Dan pemimpin kalau tidak ditaati sama aja bohong, Pak. Kalau ada dipilih seseorang pemimpin, tapi ternyata tidak ditaati peraturannya, tidak dihormati dan yang lainnya, mungkin keberadaan pemimpin tersebut tidak ada manfaatnya. Tapi ketika pemimpin itu ditaati, dijaga kewibawaannya, dihormati, maka roda pemerintahan pun akan berjalan. Makanya Allah dan Rasulnya mengingatkan tentang hal ini. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di sini Allah mengatakan taati Allah, kemudian Allah mengulangi lagi taati Rasul. Tapi untuk ulil amri Allah mengatakan dan ulil amri. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis-hadis banyak sekali perintah Nabi SAW untuk yang pertama memuliakan para penguasa. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man akramas sultan akramahullah. Waman ahana sultan ahanahullah. Sesungguhnya orang yang memuliakan sultan, penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan orang yang menghinakan sultan, penguasa, maka Allah hinakan dia. Di sini tegas Rasulullah mengatakan bahwa apabila suatu kaum menghormati penguasanya, pemimpinnya, Allah akan jadikan mereka terhormat. Allah akan jadikan mereka bangsa yang terhormat. Tapi ketika kaum tersebut tidak menghormati penguasanya atau pemimpinnya, maka Allah jadikan mereka bangsa yang terhina. Maka dari itu ya akhi, ini menunjukkan bahwa yang namanya pemimpin, penguasa itu harus dijaga kewibawaannya. Iya. Harus dijaga kewibawaan. Sebab ketika penguasa itu punya kewibawaan, maka rakyat pun juga mau untuk menjalankan peraturan-peraturan. Nah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Nabi SAW mengingatkan umatnya.
Dalam hadis-hadis yang banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah. Anas bin Malik berkata, bay'na Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami telah membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina. Kami sudah membaiat Rasulullah SAW untuk menaati pemimpin, ya, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan malas maupun dalam keadaan tidak, dan dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Subhanallah. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya para ulama seperti ya Syekh Abdul Salam Barjas menyebutkan bahwa hak pemimpin yang harus kita perhatikan adalah yang pertama as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat selama tidak berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Selama perintah tersebut tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kalau peraturan tersebut, perintah pemimpin kita misalnya, bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh taati, Pak. Bukan berarti kita memberontak, tidak. Tapi memang demikian syariat kita memerintahkan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka menaati ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Taati pemimpin kita. Terkadang banyak di antara kita berpersepsi bahwa menaati pemimpin itu kalau pemimpin itu mau memperhatikan rakyatnya. Adapun kalau pemimpin itu tidak memperhatikan rakyatnya, maka kita sebagai rakyat pun tidak punya kewajiban untuk menaatinya. Ini sebuah persepsi yang salah, Pak. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sudah mengabarkan akan adanya pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, yang disebut dengan al-atharah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Al-atharah ditafsirkan oleh Imam Nawawi itu orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada ya orang lain atau rakyatnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, lalu para sahabat ya, lalu Rasulullah SAW bersabda begini, fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan sabar, Pak? Mungkin di antara kita ada yang berkata yang namanya sabar kan ada batasnya. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan fasbiru, sabarlah kalian. Kita bertanya, sampai kapan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hatta talqauni ala haud. Sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Berarti sabarnya sampai kapan, Mas? Hah? Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud. Maka aneh kalau ada orang berkata, yang namanya sabar kan ada batasnya. Tidak. Sabar tidak ada batasnya, Pak. Sabar tuh sampai meninggal. Sampai wafat kita harus sabar. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kalau ada orang berkata, tapi kan pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah. Iya. Kita katakan kalau memang hukumnya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah alias bertabrakan, kita tidak boleh menaatinya. Hukumnya. Tapi kalau sebagian hukumnya sesuai dengan hukum Allah atau tidak bertabrakan, taati, Pak.
Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Yang mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Saya mau tanya sama antum. Rasulullah mensifati pemimpin ini mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Kalau yang diambil selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa, Pak? Hah? Kalau kan mereka Rasulullah mengatakan apa? Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Sekarang kalau bukan petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Saya yakin petunjuk buatan manusia itu, Pak. Karena petunjuk Rasulullah berdasarkan dari Allah. Kalau petunjuk selain Rasulullah, pasti itu buatan manusia. Wa yastannuna bi ghairi sunnati, kata Rasulullah, dan mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Berarti sunnah siapa? Kalau bukan sunnah Rasul, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia berarti, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, "Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins." Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan berbadan manusia. Wis, Masya Allah. Hatinya setan, badannya manusia. Gimana coba? Maksudnya jahat nih pemimpin nih. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, madza nasna?" Apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah dan jangan terkejut. Dan jangan dahulukan perasaan kita. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Apa kata Rasulullah? "Isma' wa ati' wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk." Dengarkan dan taat walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Aduh, berat nggak, Mas? Kalau rumah kita digusur sama pemerintah tanpa diganti, kira-kira berontak nggak, Mas? Hah? Kalau kita dipukul sama pemimpin kita, kira-kira ngambek nggak, Mas? Hah? Wah, kayaknya untuk mengamalkan hadis ini susah, Pak. Susah banget, Pak, masalahnya. Jangankan duit kita diambil, jangankan badan kita dipukul. Masalah urusan perut aja demo gede-gedean, Pak. Urusan perut. Iya. Memang Masya Allah untuk apa namanya mendapatkan pahala besar itu ternyata nggak mudah. Karena Nabi SAW mengatakan, sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Berarti itu menunjukkan di antara perkara yang menyebabkan kita bertemu dengan Rasul di telaga Haud, yaitu sabar menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Sabar menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu, Pak. Tapi kan pemimpin kita zalim. Sekarang hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan pemimpinnya zalim tidak, Pak? Hah? Banget. Pertama, Rasulullah mensifati mereka mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah. Ini aja zalim. Yang kedua, Rasulullah mensifatinya apa? Hatinya hati setan, berbadan manusia. Zalim banget. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan mengambil hartamu, memukul badanmu. Tapi Rasulullah apa? Tetap dengar dan taat. Aduh. Masya Allah. Berat, Pak. Berat. Dan memang jarang yang sabar.
Di zaman sahabat, yang sebagian sahabat masih hidup, muncul seorang panglima perang yang sangat kejam dan bengis sekali. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Bapak tahu tidak Hajjaj bin Yusuf? Pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Ini panglima perang paling bengis sedunia, Pak. Sampai-sampai Imam Ad-Dhahabi mengatakan apa? Kalaulah seluruh umat kafir membawa orang-orang kejamnya dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Tahu nggak, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan, Pak. Ngebunuhnya bukan sekaligus bom, enggak. Pelan-pelan. Cungkil dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya, potong pelan-pelan gitu, sobron. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120.000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in. Ngeri ini Hajjaj. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri buronan. Gara-garanya beliau tertuduh termasuk ikut pemberontakan. Karena kan di zaman Hajjaj bin Yusuf sejadi panglima perang itu terjadi pemberontakan di Kufah. Ya, yang itu dipimpin oleh Muslim bin Ibrahim itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hajjaj bin Yusuf berhasil mengalahkan pasukan pemberontak itu. Ternyata di antara orang yang tertuduh adalah Hasan Al-Basri. Padahal Al-Hasan Al-Basri sama sekali tidak mendukung pemberontakan waktu itu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menasihati orang-orang yang berontak supaya jangan memberontak. Tapi Al-Hasan Al-Basri malah tertuduh, Pak. Tapi subhanallah, setiap kali ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, Al-Hasan Al-Basri selalu berhasil lolos. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri mendengar orang berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf." Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Kamu jangan doa seperti itu. Kata orang ini, apa kamu tidak tahu bagaimana kejamnya si Hajjaj itu? Kata Al-Hasan Al-Basri, aku tahu. Tapi aku khawatir, kata beliau, kalau Allah kabulkan doamu dan Hajjaj pun binasa, ternyata penggantinya dia kera dan babi. Maksudnya kamu tahu dari mana kalau penggantinya lebih baik? Katakanlah kamu mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf itu kejam. Memang dia kejam, betul. Dan kamu berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan dia. Kamu yakin penggantinya lebih baik? Yakin nggak? Kalau ternyata penggantinya lebih kejam gimana? Iya. Jadi yang benar gimana dong? Doakan supaya dapat hidayah. Doakan supaya apa? Doakan supaya dapat hidayah. Makanya para ulama sepakat semua disyariatkan mendoakan para penguasa, mendoakan para pemimpin supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau pemimpin itu baik, gara-gara doa kita Allah kabulkan, dapat hidayah, manfaatnya kan buat rakyatnya juga. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya akhi, a'azakallah wa iyyakum. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, Pak. Bapak tahu, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa selama 2 tahun lamanya. Pernah dengar ke Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang khalifah yang bernama Khalifah Ma'mun. Dia punya pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah sebuah kelompok yang meyakini bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil. Bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Itu Mu'tazilah. Di antara pemikiran mereka, Pak, bahwa Al-Quran itu makhluk. Menurut kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Iya. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi dia firman Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Sebab yang namanya makhluk kan tidak sempurna. Berarti ada jalan untuk mengkritik Al-Quran. Ya akhwal Islam, a'azakumullah wa ya. Nah, Khalifah Ma'mun memaksa rakyatnya untuk meyakini keyakinan ini. Siapa saja ulama yang tidak mau ikut, imma dibunuh atau disiksa. Maka banyak ulama yang lari, seperti Imam Syafi'i lari ke Mesir. Ada juga ulama yang selamat karena apa? Tauriyah. Seperti Imam Ali bin Ibn al-Madini. Ibn al-Madini ya ditangkap, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Apa kata Ali bin al-Madini? Saya bersaksi Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil, 4 ini makhluk. Padahal maksudnya Imam Ali bin Madini yang makhluk itu 4 ini maksudnya begitu. Bukan Al-Qur'annya. Selamat beliau. Iya. Imam Ahmad ditangkap juga, termasuk ditangkap Imam Ahmad bin Hambal. Maka beliau pun diseret ke Baghdad. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Ma'mun. Allah kabulkan, ternyata Khalifah Ma'mun mati. Digantikan oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah. Ternyata anaknya sama aja dengan bapaknya. Iya. Akhirnya Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, beliau nggak mau. Akhirnya beliau pun dibawa ke tempat penyiksaan, Pak. Iya. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad gak mau. Sampai-sampai ada seorang muridnya merasa iba dan berkata, ya Aba Abdillah, apa sih susahnya kau mengatakan Al-Quran makhluk? Kamu kan keadaannya terpaksa, darurat. Kata Imam Ahmad, ukhruj. Iya, kamu keluar, lihat di luar. Maka dia pun keluar, ternyata di luar sana ribuan orang sudah siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengatakan Al-Quran makhluk, berapa banyak orang yang akan sesatkan, kata beliau. Beliau tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. 2 tahun Pak disiksa Pak. Dicambuk, Masya Allah. Sampai kemudian Al-Mu'tasim Billah pun mati. Digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Wathiq Billah. Nah, di zaman Al-Wathiq Billah terjadi dialog antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Karena kan ulama Mu'tazilah diangkat sebagai ulama kerajaan, di antaranya Ibnu Abi Duad. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah hampir semuanya dipenjarakan dan disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Maka kemudian dibawalah seorang ulama Ahlus Sunnah dihadapkan Al-Wathiq Billah. Kemudian Al-Wathiq berkata kepada Ibnu Abi Duad, jadilu, debat dia. Kata ulama Ahlus Sunnah ini, ya Amirul Mukminin, bagaimana aku hendak mendebat dia sementara aku dalam keadaan diborgol seperti ini, dalam keadaan dirantai seperti ini. Kata Al-Wathiq Billah, lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Lalu ulama ini berkata, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan, kata Al-Wathiq. Lalu ulama Ahlus Sunnah ini berkata kepada Ibnu Abi Duad, ulamanya Mu'tazilah, yang kamu serukan bahwa Al-Quran itu makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah? Kata Ibnu Abi Duad apa? Tidak. Kata ulama Ahlus Sunnah apa? Subhanallah, sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui? Kata Ibnu Abi Duad apa? Aidil kalam. Coba ulangi perkataanmu. Saya ulangi. Yang kamu dakwahkan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah Rasulullah mengetahuinya? Tahu. Abu Bakar tahu? Tahu. Umar? Tahu. Utsman? Tahu.
Ali juga tahu. Taib, kalau mereka tahu mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Subhanallah. Sesuatu yang mereka tidak dakwahkan kamu dakwahkan? Mendengar itu Al-Wathiq billah langsung masuk ke kamarnya Pak sambil ketawa. Kata Al-Wathiq billah, benar juga orang ini. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, masa aku mendakwahkannya? Akhirnya kata Al-Wathiq billah, keluarkan semua yang ada di penjara, bebaskan semuanya, bebaskan. Dibebaskan Pak semuanya Pak. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun dibawa ke rumahnya dalam keadaan badannya udah hancur Pak, darmu, Masya Allah. Maka kemudian para fuqaha Baghdad pun datanglah ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Bapak ya, para fuqaha dan ulama di Baghdad tuh lebih hebat ilmunya daripada doktor, profesor zaman sekarang Pak. Datang kepada Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqam. Urusan ini tampaknya sudah terlalu berat ya Aba Abdillah. Ayo kita memberontak. Kita gantikan Wathiq. Apa Imam Ahmad berkata? Padahal beliau sudah disiksa loh. 2 tahun disiksa. Apa kata Imam Ahmad? Jangan. Ad-dima. Peliharalah darah kaum muslimin. Jangan sampai darah kaum muslimin terkucur gara-gara kalian. La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian mencabut ketaatan kepada pemimpin. Padahal Imam Ahmad sudah disiksa Pak. Coba anak mau tanya, kalau antum yang disiksa kayak gitu kira-kira gimana Pak? Walah ayo, saya udah disiksa ini. Ternyata Imam Ahmad nggak menjawab seperti itu. Imam Ahmad mengatakan apa? Sabar, sabar. Lalu beliau pun membawakan hadis-hadis yang sangat banyak perintah bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Iya. Akhirnya para fuqaha pun mengikuti pendapat Imam Ahmad. Ternyata apa? Kesabaran itu membuahkan hasil. Tak lama kemudian Al-Wathiq pun mangkat. Diganti oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Dan ternyata Al-Mutawakkil mencintai Imam Ahmad, mencintai sunnah. Maka kemudian di zaman Al-Mutawakkil kebalik 180 derajat. Ulama Ahlus Sunnah dimuliakan, ulama Mu'tazilah dijeblos-jeblosin ke penjara. Itu hasilnya sabar Pak. Ya, ternyata ketika Imam Ahmad bersabar, para fuqaha dan ulama Ahlus Sunnah bersabar menghadapi pemimpin seperti ini. Ternyata subhanallah hasilnya luar biasa. Jadi ketika kita bersabar itu emangnya nggak bakalan menimbulkan maslahat yang lebih besar Pak? Wallahi ya akhi, ketika kita bersabar itu justru Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Makanya orang yang mengatakan sampai kapan kita bersabar, berarti nggak beriman sama Al-Quran itu. Iya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhi, sikap yang harus kita lakukan akhi. Menghadapi pemimpin sezalim apapun kita berusaha untuk sabarlah. Sabar. Menghadapi orang seperti itu. Toh alhamdulillah pemimpin kita tidak sekejam Hajjaj bin Yusuf kok Pak. Iya. Pemimpin kita alhamdulillah nggak sekejam ya Hitler, nggak juga alhamdulillah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Sekarang ini banyak di antara kita yang berangan-angan dan berkhayal pengen punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Mustahil Pak, mustahil. Iya. Kalau kita pengen punya pemimpin kayak Umar, rakyatnya juga kayak rakyat Umar. Baru nyambung. Makanya Abdul Malik bin Marwan berceramah di hadapan rakyatnya apa? Ya ma'syarar ra'iyah ansifuni. Wahai rakyatku sekalian, bersikap adillah kalian kepadaku.
Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin supaya aku seperti Abu Bakar dan Umar dalam kepemimpinan. Wala tasiruna bisiratihima. Tapi kalian sebagai rakyat tidak mengikuti seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Gimana coba Pak? Kita pengen punya pemimpin pengen kayak Umar, kayak Abu Bakar. Sementara kita sendiri rakyatnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Tanya deh. Ya, di negeri kita ini. Masya Allah. Kenapa sih pemimpin kita itu tidak mau berhukum dan hukum Allah? Jawabnya, rakyatnya juga gak mau masalahnya Pak. Ada ikhwan datang, Ustadz, saya pengen nikah sesuai syariat tapi gak boleh sama ibu saya, sama bapak saya. Jadi gimana? Pokoknya harus ikut adat. Coba tuh lihat. Ya. Mau nikah sesuai syariat aja susah. Disuruhnya apa? Harus ikut adat. Gimana? Mandi kembang. Ya. Suruh nginjek telur. Suruh, ya jelas-jelas itu syirik terkadang. Kalau itu sesuai syariat nggak masalah gitu kan. Banyak Pak. Ternyata umat Islam yang ada di Indonesia sendiri ternyata lebih mengagungkan adat daripada syariat. Makanya pantas saja kalau ternyata kita diberikan pemimpin yang sama keadaannya dengan rakyatnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, pepatah Arab mengatakan apa? Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian di atas sesuatu, itulah pemimpin kalian keadaannya. Makanya ya istilah mereka mengatakan apa? Pemimpin itu cermin rakyat. Iya. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya garong, Pak. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong, Pak. Kalau rakyatnya suka dukun, pemimpinnya juga sama, Pak. Jadi kalau kita ingin punya pemimpin seperti Umar bin Khattab, kita rakyatnya dulu berubah seperti rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya kan Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kalau mereka merubah apa? Hah? Merubah apa? Merubah dirinya sendiri kan? Berarti perubahan dari mana Pak? Dari diri dulu sendiri. Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti yang namanya perubahan tuh dari kita sendiri dulu. Dari masyarakat terkecil keluarga. Iya. Sekarang di kampung antum yang sholat 5 waktu berapa orang? Hah? Dari yang sholat itu yang faham tentang makna tauhid dan bahaya syirik berapa orang? Hah? Berapa orang? Ini coba kita pikirin deh, ya, matang-matang. Istilahnya Pak, kita itu kalau ngangkat batu, menyibukkan diri mau mengangkat batu yang berat nggak kuat. Sementara yang ringan-ringan nggak diurusin. Yang ringan-ringan dulu lah. Dari kita dulu Pak. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Coba keluarga dulu kita benahi Pak. Benahi dulu. Ini yang terpenting. Diri kita, istri kita, anak kita, kakak kita, ya bapak kita, ibu kita. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin untuk senantiasa menganjurkan sabarlah, jangan memberontak. Jangan memberontak. Karena enggak ada Pak sejarahnya para nabi dan rasul itu memberontak Pak. Tolong sebutkan satu nabi saja yang memberontak kepada pemimpin yang ada. Nabi Muhammad SAW memberontak enggak Pak? Disuruhnya oleh Allah untuk hijrah. Nabi Musa alaihissalam memberontak kepada Firaun enggak? Disuruhnya Nabi Musa membawa Bani Israel. Kemana itu? Ke Palestina. Membuat sebuah
mencari sebuah ladang sendiri. Sebab kata Ibnu Taimiyah, nasib suatu kaum yang memberontak itu nggak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia kalah dan dihabiskan. Atau yang kedua, menang tapi tak lama akan tumbang lagi. Biasanya seperti itu ya akhwat Islam, azakumullah. Makanya dari itulah ya akhi, azakumullah wa iyakum, kesabaran kita menghadapi pemimpin itu Pak tak ada batasnya. Dan yakinlah, di balik kesabaran pasti ada jalan keluar yang terbaik. InsyaAllah, biiznillah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhi, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengingkari atau menasehati mereka tidak boleh terang-terangan di depan rakyat. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya yang banyak dan syawahid-syawahidnya insyaallah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansah lidhi sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, janganlah ia terang-terangan, wal ya'khudh biyadihi wal yakhlubih, ambil tangannya dan nasihati secara rahasia saja. Fa in qabila, kalau dia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia menolak nasihat kita, faqad adda alladhi alaih, berarti kita sudah melaksanakan tugas. Tugas kita menasihati, hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya akhwat Islam, azakumullah wa ya. Makanya para sahabat semua sepakat haramnya mencaci maki para pemimpin. Haram hukumnya. Mencaci maki pemimpin, terkadang Pak kita di Indonesia ini Masya Allah, setiap ada pemimpin yang naik dicari-cari kesalahannya, caci maki habis ya di media dan yang lain-lain. Nanti kan turun lagi, naik lagi, cari-cari lagi, caci maki lagi, habis. Begitu tuh jadinya Pak. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, kita di Indonesia ini harusnya ngambil pelajaran lah. Ambil pelajaran. Saya bukannya mau mendukung Soeharto ya Pak ya. Dahulu ketika kaum muslimin demo besar-besaran untuk menurunkan Soeharto dan berhasil. Hasilnya apa Pak? Kira-kira setelah zaman Soeharto lebih baik apa lebih buruk kira-kira Pak? Saya katakan lebih buruk. Dari sisi perekonomian morat-marit, dari sisi agama Syiah merajalela, Ahmadiyah merajalela. Di zaman Soeharto Syiah dilarang, Ahmadiyah dilarang, tegas. Iya. Sampai-sampai kalau antum datang ke Cibubur Pak, ada gambar Soeharto gede banget Pak, sambil ketawa. Iya, ada tulisan masih enak zamanku toh. Iya. Ya itu hasilnya. Makanya siapa yang menjamin Anda demo dan ingin menurunkan dia, bisa jamin bahwa pemimpinnya lebih baik? Jamin? Bisa? Belum tentu. Bisa jadi Allah malah berikan yang lebih buruk dari itu. Masya Allah ya akhal Islam, azakumullah wa yakum. Inilah ya akhi, azakumullah. Makanya syariat Islam itu luar biasa Pak. Syariat Islam menyuruh kita itu bersabar tuh bukan karena Allah ingin memberikan mudarat kepada kita, enggak. Tapi supaya menghindari mudarat yang lebih besar dari itu, kekacauan dan yang lainnya. Ambil ya pengalaman yang pahit di negeri-negeri Islam ketika terjadi pemberontakan di Aljazair Pak. Di Aljazair pada waktu itu Pak, terjadi pemilu dan kaum muslimin menang Pak. Sampai suara kaum muslimin yaitu Partai Islam PIS itu menang 80% mutlak Pak. Tapi rupanya pemerintahnya membatalkan hasil pemilu.
Banyak kaum muslimin nggak sabar Pak, memberontak Pak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Kekacauan, keributan. Akhirnya perang antara pasukan pemerintah dengan pemberontakan. Yang korban siapa? Rakyat jelata. Bertahun-tahun lamanya. Ya, politik, ekonomi hancur belas. Sampai-sampai teman saya orang Aljazair cerita, kami dulu waktu itu mau pergi ke masjid aja nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Kekacauan sudah. Keamanan sudah tidak ada lagi. Nah, itulah akibat pemberontakan ya akhwat Islam, azakumullah. Sama sekali tidak memberikan kemaslahatan, wallah, tidak. Sabarlah, sabar. Sambil kita mendakwahi pemimpin kita, sambil kita mendoakan mereka supaya dapat apa? Hidayah. Ya. Toh juga mereka yang duduk-duduk di MPR, DPR dan yang lainnya manusia, Pak. Kalau kita mudah-mudahan ketuk hatinya dakwahi, barangkali mereka mau dapat hidayah. Ya. Kalau kita doakan mereka supaya mereka dapat hidayah, lalu ternyata dapat hidayah, maslahatnya buat semuanya, rakyatnya insyaallah. Kan itu yang lebih baik ya akhwat Islam. Makanya Fudail bin Iyad berkata apa? Kata Fudail bin Iyad, aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh ke rumahku. Lalu aku jamu mereka dengan makanan. Setelah itu aku minta kepada mereka, doakan pemimpin kita. Sampai demikian Fudail bin Iyad berkeinginan ya akhwat Islam, azakumullah ya. Coba semua di antara kita Pak, ketika sujud, ketika tahajud, doakan pemimpin kita Pak. Barangkali di antara Bapak ada yang mustajab doanya Pak. Didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Ternyata pemimpin kita diberikan hidayah Pak. Maslahatnya wallah besar Pak, besar sekali ikhwatul Islam azakumullah wa ya. Bahkan Imam Al-Barbahari Pak dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan bahwa tanda Ahlus Sunnah itu mendoakan kebaikan buat pemimpin. Beliau berkata apa? I'lam rahimakallah. Idza ra'aita man yad'u 'ala sultan fa innahu min ahlil bid'ah. Wa idza ra'aita man yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnati insyaallah. Kata Imam Barbahari, kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan kepada penguasa, itu tandanya dia ahli bid'ah, kata beliau. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka dia ahlus sunnah insyaallah. Sampai begitu Imam Al-Barbahari. Iya. Mengatakan bahwa orang yang suka mendoakan kebinasaan dan kecelakaan buat penguasa itu tanda ahli bid'ah, tanda ahlul hawa. Jangan kita lakukan seperti itu ya akhwal Islam azakumullah. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya provokasi ya akhwal Islam. Ya. Kebencian kita kepada pemimpin misalnya, jangan kemudian kita membuat sesuatu yang merugikan Islam dan kaum muslimin ya akhwal Islam. Bukankah Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita akan ada pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah apa? Yal'alunakum wa tal'anunahum. Pemimpin-pemimpin itu melaknat kalian dan mereka melaknat kepada mereka. Lihat, sampai Rasulullah mensifati pemimpin ini melaknat rakyatnya, rakyatnya melaknat pemimpinnya. Saking bencinya itu. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La ma aqamu fikumus shalah. Fi riwayatin la ma sallau. Jangan, kata Rasulullah, selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih salat. Dalam satu riwayat yang lain, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau kamu melihat dengan mata kepala kamu kekufuran yang jelas dan kamu punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu silahkan memberontak, tapi kata para ulama dengan dua syarat. Bolehnya memberontak dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Kekuatan pemberontak lebih kuat dan tidak mungkin kalah. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Kalau tidak terpenuhi dua ini tidak boleh. Tidak boleh, akhul Islam, azakumullah ya.
Inilah yang akan Islam, azakumullah. Tapi lihatlah Pak, hasil pemikiran takfiriyin yang mudah mengkafirkan itu Pak. Iya, banyak diantara dai-dai yang mudah mengkafirkan pemimpin, iya, pemerintah, lalu kemudian menyeru kepada pemberontakan, lalu kemudian membuat keonaran, pemboman, bom Bali sana, bom Bali ini, bom itu. Kira-kira Pak, dengan bom itu banyak yang masuk Islam nggak Pak? Hah? Nggak ada Pak. Kira-kira dengan adanya bom itu Pak, sunnah Nabi dihormati nggak Pak? Apaan disunnah dihormati, malah tambah kereng. Akhirnya apa? Yang bercenggot, yang cingkrang dituduh apa? Teroris. Padahal itu kan sunnah Nabi loh Pak. Udah masuk Isya ya? Hah? Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya ya. Nah. Kita langsung tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang yang mengatakan sampai kapan aku harus bersabar itu dikatakan tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis? Kata-kata tidak beriman itu ada dua makna Pak. Makna yang pertama, tidak beriman sama sekali. Dan itu bukan maksud saya. Makna yang kedua, tidak sempurna keimanannya. Karena Nabi pun sering mengatakan tidak beriman. Tapi maksudnya tidak sempurna. Contoh, Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang dari kalian. Sampai aku lebih ia cintai dari dirinya, ayahnya, bapaknya dan seluruh manusia. Kata para ulama, kata-kata tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Nah, orang yang mengatakan sampai kapan kita bersabar, ya sama saja kurang keimanannya kepada Al-Quran yang mengatakan apa? Allah bersama orang yang sabar. Bahwa orang yang sabar pasti ditolong oleh Allah. Sama saja seakan-akan dia kurang keyakinannya Allah menyuruh kita sabar. Rasulullah menyuruh kita sabar. Tahu-tahu dia tolak dengan mengatakan sampai kapan kita bersabar? Iya. Dan Rasulullah menyuruh kita bersabar sampai kapan? Sampai bertemu dengan beliau di Telaga Haud. Iya. Mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran dengan hafalan atau lewat mushaf? Dua-duanya bagus. Iya, dua-duanya bagus karena Rasulullah memutlakkan. Siapa yang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya itu ditulis 10. Dan di situ tidak disebutkan apakah membacanya di mushaf atau hafalan, mutlak. Berarti silahkan aja. Tapi kalau misalnya membaca di mushaf lebih khusyuk di hati antum, itu lebih utama. Atau secara hafalan lebih khusyuk di hati antum, itu lebih utama. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana amalan yang utama itu? Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat, mana yang lebih berpengaruh untuk hatimu, lakukanlah. Iya. Bagaimana hadis ini? Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama kibar kalian. Dan Rasulullah bersabda, para nabi itu hidup di kuburan mereka sholat. Hadis-hadis dan athar di atas dijadikan bolehnya ngalap berkah. Gimana tuh Ustadz? Karena kan Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama kibar kalian. Berarti kan mereka berkah. Berarti kita boleh ngalap berkah. Pertama, yang dimaksud dengan al-barakatu ma'akabirikum telah dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa? Maksudnya bahwa yang dimaksud dengan akabirikum yaitu kibar
orang-orang yang telah dalam keilmuannya. Terlebih kalau usianya tua. Maksudnya para ulama yang Masya Allah keilmuannya dalam, usianya juga apa? Tua. Itu yang dimaksud dengan kibar. Ya, seperti itu ditafsirkan oleh Imam Qutaibah bin Sa'id. Kata Imam Qutaibah bin Sa'id yang dimaksud adalah para ulama yang telah kuat keilmuannya dan usianya pun juga telah tua. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka keilmuannya luar biasa, Pak, disertai dengan usia yang sudah tua. Maka yang seperti ini memang kibar, benar. Dan itu yang ditafsirkan oleh para sahabat. Bukan yang dimaksud dengan hadis itu kita boleh ngalap berkah. Kita tidak pernah mendengar para sahabat ngalap berkah dengan kuburan Rasulullah. Kecuali dalam riwayat-riwayat yang palsu, Pak. Seperti riwayat bahwasanya Bilal bin Rabah ya, ngalap berkah dengan tanah kuburan Rasulullah SAW. Itu riwayatnya palsu dengan ijma para ahli hadis. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ini pemahaman siapa yang mengatakan boleh ngalap berkah seperti itu? Kalau itu benar pasti dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Bapak tahu tidak, Pak? Rasulullah SAW tahu dan diberitahu oleh Allah kuburan Nabi Musa. Kuburan Nabi Musa diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah SAW tempatnya di sini. Tapi apakah Rasulullah ngalap berkah dengan kuburan Nabi Musa? Nabi loh. Ya. Di zaman Umar bin Khattab ditemukan jenazah Nabi yang masih utuh. Namanya Nabi Daniel. Di zaman Umar bin Khattab, Pak. Waktu itu ketika pasukan kaum muslimin menguasai suatu dusun, suatu perkampungan, di mana perkampungan di sini mereka kalau nggak turun hujan, mereka keluarkan peti. Lalu dibuka peti itu, turun hujan. Dimasukkan lagi. Maka rupanya dusun ini diserang oleh kaum muslimin dan dikuasai. Diambil peti itu, ternyata jasad seorang nabi. Dikirim surat kepada Umar bin Khattab. Ditemukan jasad seorang nabi. Apa kata Umar? Buatkan kuburan nabi itu 13 kuburan. Di antaranya yang di bawah sungai. Lalu kemudian dibuat 13 kuburan, dikuburkan di salah satunya dalam suatu riwayat yang di bawah sungai itu. Lalu diratakan. Supaya tidak ada orang yang ngalap berkah. Gimana ya kalau ternyata jasad Nabi itu ditemukan oleh kaum muslimin sekarang ya? Mungkin dibikin, Pak, kubah gede. Orang pada duyun-duyun ngalap berkah, Pak. Tapi di zaman Umar enggak. Justru Umar khawatir ini bakalan apa? Ya dijadikan kesyirikan. Maka sengaja oleh Umar disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ngalap berkah. Makanya meminta keberkahan, ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan keberkahan, haram. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersama para sahabat pergi setelah menguasai kota Mekah, Pak, untuk memerangi Hunain. Dan waktu itu pasukan kaum muslimin besar, Pak. Rupanya di tengah jalan mereka melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Rupanya orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam berkata apa? Hai Rasulullah, jadikan dong buat kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Karena Dzatu Anwat ini tempat ngalap berkahnya orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Inna sunan. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan kata-kata mirip yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Banu Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami ilah sebagaimana mereka mempunyai ilah. Nah, itu ya akal Islam.
Adapun para nabi hidup di kuburannya sholat, betul, hadisnya sahih. Tapi itu alam barzakh, Pak, bukan alam dunia. Para nabi di kuburannya hidup betul, mereka sholat betul. Tapi apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari? Itu kehidupan alam barzakh, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? Dunia. Sebab kalaulah dikatakan bahwa para nabi itu hidupnya di kuburan seperti hidupnya di dunia, berarti orang yang gali kuburan nabi dan ngelihat jadi sahabat dong, Pak. Ya. Padahal itu batil. Makanya jangan disamakan. Dan hidupnya para nabi di kuburan sama dengan hidupnya orang-orang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Allah mengatakan mereka hidup. Tapi hidup apa? Maksudnya hidup alam kubur, alam barzakh. Maka beda, Pak, kehidupan alam barzakh dengan kehidupan mana? Dunia. Kalaulah hanya karena para nabi itu berdasarkan hadis bahwa para nabi itu hidup di alam kuburnya, kita bisa ngalap berkah atau datang ke kuburan minta. Yang pertama kali melakukan para sahabat pasti, Pak. Dan ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Pasti para sahabat ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, ini gimana nih? Ya. Ya akhi, azakumullah wa iyakum. Semua itu ya akhi adalah perkara yang tidak diperkenankan dari syariat kita. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.